Ada apa dengan Raja Ampat? Raja Ampat adalah sebuah kepulauan yang terletak di Papua Barat Daya, Indonesia. Tempat ini dijuluki sebagai The Lost Paradise. Namun semuanya berubah ketika yang dulunya hijau kini hilang, berubah menjadi tanah merah yang terbuka akibat aktivitas pengerukan tanah untuk tambang nikel yang terus meluas. Kerusakan ini bukan hanya mengancam lingkungan, tapi juga ruang hidup masyarakat adat yang telah lama menjaga wilayah ini. Menanggapi desakan dari berbagai pihak, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan mengambil langkah responsif terhadap polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat, termasuk penghentian sementara aktivitas PT Gag Nikel sambil menunggu hasil verifikasi lapangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan akan turun langsung ke lokasi untuk memastikan aktivitas tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun izin usaha tambang dan dokumen AMDAL telah diresmikan, telah disetujui sejak 2017. Saya sendiri akan turun, tapi mungkin sambil itu saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau Gag. Supaya apa? Saya ingin ada objektif. Kementerian Lingkungan Hidup juga menindaklanjuti temuan pelanggaran dari 4 perusahaan tambang nikel di wilayah ini, termasuk operasi tanpa dokumen lingkungan, kegiatan di luar izin, hingga pembukaan tambang di pulau kecil yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Pelang penghentian aktivitas telah dipasang di Pulau Banuran oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, PT MRP dan PT KSM diketahui melanggar izin lingkungan serta eksplorasi di luar kawasan yang telah disetujui. Namun, tanggapan ini lagi-lagi menuai kontra. Masyarakat dan berbagai elemen lokal menuntut agar seluruh izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat dihentikan secara permanen, bukan hanya dievaluasi atau dihentikan sementara. Mereka khawatir jika hanya evaluasi, izin-izin lain yang masih dalam tahap survei akan berlanjut hingga pengerukan yang pada akhirnya akan memperparah kerusakan ekosistem di Raja Ampat. Langkah penghentian ini dinilai banyak pihak sebagai reaksi pasca viral, bukan pencegahan berbasis prinsip kehati-hatian. Sementara, pelanggaran serius terhadap tata kelola lingkungan di pulau-pulau kecil yang telah ditemukan, evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat administratif tanpa jaminan perlindungan ekologis jangka panjang. Pemerintah tampaknya masih berkutat pada klarifikasi lokasi tambang dan status izin, alih-alih menegaskan keberpihakan mutlak terhadap kelestarian kawasan konservasi strategis seperti Raja Ampat. Apa yang terjadi di Raja Ampat bukan hanya soal tambang dan kerusakan alam saja, tetapi tentang benturan antara kekuasaan, ekonomi, dan hak hidup seluruh makhluk hidup. Dari hancurnya hutan tropis hingga hilangnya rumah bagi orangutan dan spesies langka lainnya, ini merupakan seruan darurat yang tak bisa lagi diabaikan. Bahkan terdapat momen yang cukup mengguncang publik ketika ada perwakilan dari Greenpeace, sebuah organisasi lingkungan global yang dikenal gigih dalam memperjuangkan keadilan ekologis, dipaksa keluar dari konferensi internasional ketika berusaha menyuarakan perihal kasus ini. Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. 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 Peristiwa ini menjadi sebuah simbol bagi bagaimana suara-suara lingkungan seringkali disingkirkan dari ruang pengambilan keputusan, mencerminkan betapa kuatnya dominasi kekuatan ekonomi dan politik dalam menentukan arah kebijakan, bahkan ketika kebijakan tersebut menyangkut kelestarian lingkungan hidup yang menjadi hak semua makhluk. Ketika aktivis lingkungan seperti dari Greenpeace mencoba menyuarakan dampak ekologis, sosial, dan kemanusiaan dari penambangan, mereka terlihat dianggap sebagai pengganggu, bukan sebagai mitra kritis dalam demokrasi. Dari peristiwa ini, kita bisa menjadi bagian dari perubahan dengan mendorong perdamaian yang tidak hanya berarti tanpa kekerasan, tapi juga berarti menghargai alam, kehidupan, dan keseimbangan. Seruan ini bukan hanya ajakan untuk berpindah posisi fisik, tetapi juga pergeseran cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Maka dari itu, mari kita nyalakan kembali seruan pergerakan untuk perdamaian bumi. Bukan hanya demi Raja Ampat, tetapi demi seluruh kehidupan yang bergantung padanya. Karena jika alam tidak damai, maka manusia pun tak akan pernah benar-benar hidup dengan tenang. Save Raja Ampat.